Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam program Lentera Anugerah Klasis Medan 1. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Tuhan dengan harapan yang sungguh-sungguh pasti akan penyertaan Tuhan untuk melalui hari ini. Kami sungguh mau Tuhan dan rindu untuk dibekali firman-Mu, supaya kami tetap kuat untuk menjalani kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Kami bermohon Engkau menguasai hati dan pemikiran dan jiwa roh kami, untuk tetap melihat pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, salam sejahtera bagi kita semuanya. Firman Tuhan kita ambil dari kitab Lukas pasal yang kelima ayat 10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan berkata, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikian jauh firman Tuhan. Kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Jemaat yang berbahagia dimanapun kita berada, hari ini kita mendapatkan tema untuk renungan kita, yaitu melepas masa lalu. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, pasti setiap orang memiliki kehidupan masa lalu dalam hidupnya. Masa lalu itu bisa berupa masa pertumbuhan seseorang, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan bisa menjadi orang tua. Dan semua tahap itu pasti kita jalani bersama, sehingga kita dapat sampai seperti ini. Tapi saudaraku yang terkasih, yang saya ingin katakan di sana, itu adalah seluruh tahapan perkembangan hidup kita. Dan ini tidak dapat terlepas dari berbagai macam pengalaman hidup yang kita temui dan kita alami, terlepas dari apakah itu baik atau buruknya masa lalu. Hanya saja saudaraku yang terkasih, terkadang seseorang tidak dapat menerima masa lalu yang sudah membentuknya atau mengajar hidupnya menjadi seorang pribadi di masa sekarang. Seringkali seseorang itu berusaha menolak, bahkan mengingkari masa lalu yang sudah dijalaninya. Dan mungkin saja saudaraku yang terkasih, itu disebabkan karena apa? Ada rasa kecewa yang timbul di sana, atau juga kegagalan hidup yang pernah dialaminya. Tapi ada juga orang yang berusaha menolak masa lalunya itu disebabkan oleh rasa malu akan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuatnya dulu terhadap Tuhan dan juga sesamanya. Sehingga sampai pada masa ini pun perasaan itu terus mengikutinya, membayanginya, dan mengejarnya terus-menerus. Saudaraku yang terkasih, padahal ketika kita menolak masa lalu, itu akan mempengaruhi sikap dan perbuatan seseorang pada masa sekarang dan masa depannya. Karena begitu banyak saudaraku yang terkasih, orang itu tidak akan bahagia di masa kini. Karena apa? Dia salah menyikapi masa lalunya dan tidak memandang arif masa lalunya yang dia ingat. Oleh karena itu, setiap orang, disinilah kita harus memilah masa lalu itu yang membentuknya dan masa sekarang yang harus dijalaninya dan masa depan yang harus dimasukinya.
3 tahap ini, saudaraku yang terkasih, harus kita pahami bersama dengan benar. Karena kalau tidak demikian, maka kita akan terpuruk dan tidak mampu untuk maju. Tetapi kita terus menoleh di masa yang lalu. Contoh terbesar, saudaraku yang terkasih, itu dapat kita lihat ketika Tuhan Yesus berbicara terhadap 3 murid-muridnya. Kita tahu tadi bersama dari Lukas 5 ayat 10 sampai yang ke-11. Di sana ada bernama Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka ini bertiga dulunya itu para nelayan, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Dan sehari-hari mereka itu tergantung di sebuah tempat, yaitu Danau Galilea, untuk melakukan hidup yang berstatus pekerjaannya nelayan. Jadi para nelayan yang berasal dari golongan masyarakat kecil ini seringkali tidak terpandang. Dan mereka ini disebut sebagai orang-orang pinggiran. Tapi, saudaraku yang terkasih, kepada orang-orang ini Tuhan melakukan sesuatu karyanya yang luar biasa. Dalam peristiwa pemanggilan itu ada sesuatu yang sangat indah untuk kita perhatikan. Dan hal yang terbesar itu bukan sebatas kasih Tuhan atau karunia Tuhan yang dinyatakan kepada 3 orang ini untuk menjadi murid-muridnya tadi. Yang tadinya nelayan kita sebut menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan itu yang hal yang terbesar yang dilihat di sini. Tapi hal yang tidak kalah menariknya itu bagaimana mereka itu menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena mereka mau melepaskan kehidupan mereka dan pekerjaan mereka di masa lalu. Mereka mau untuk terbuka memasuki sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan di masa yang akan sekarang dan akan datang. Dan Tuhan Yesus berpesan di sana kepada mereka, kalau kita perhatikan di dalam ayat 10b, jangan takut mulai sekarang. Saat ini engkau bukan menjala ikan lagi, tetapi engkau menjala manusia. Ini kalimat yang sekedar memperhitungkan atau memberitahukan kepada mereka ada sebuah anugerah yang Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan mengubah kehidupan Petrus yang dulunya itu sebagai penjala ikan, tapi kini menjadi sebagai penjala manusia. Artinya di situ sebagai murid-murid Tuhan. Tapi di sisi lain sangat penting untuk kita perhatikan kembali bagaimana Petrus itu mau dan juga berusaha berjuang dari masa lalu hidupnya sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan Tuhan di sini membuka pintu perubahan bagi manusia, tapi itu belum selesai sampai di situ saja, saudaraku. Selanjutnya Tuhan memproses. Dan mereka mampu untuk bisa memilih sebuah sikap untuk merespon di dalam hidupnya itu, supaya mereka menjalaninya itu dengan memaknai yang benar akan masuk proses daripada Tuhan. Memang Tuhan juga berkata, saudaraku di sana, mulai sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Berarti di situ pandangan atau tujuan hidup Petrus selanjutnya itu di masa depan, bukan masa lalu. Bukan saat sekarang saja, tapi ada satu tujuan yang di depan sana yang belum tahu dia, yang belum dilihatnya, tetapi Tuhan sediakan dengan cara Tuhan. Jadi masa lalunya itu adalah dulu memang penjala ikan, tapi masa depannya itu adalah penjala manusia. Nah, sebagai penjala ikan itu semua sudah berlalu. Jangan bersembunyi lagi di masa lalu, kata Tuhan. Tetapi tataplah dengan penuh pengharapan dan secara optimis dan dengan yakin ada sesuatu yang baik di masa depan. Masa lalu itu tidak boleh membayang-bayangi lagi hidupmu sekarang,
dan masa yang akan datang. Tidak menoleh kepada masa lalu, tetapi melepas masa lalu untuk hidup benar di masa yang akan datang. Saudaraku yang terkasih, memang kita juga berkata sangat sulit untuk melepas masa lalu. Kita sangat sering bersembunyi di masa lalu, kemudian menatap dan mengarahkan hidup ke masa yang akan datang. Itu bukan suatu hal yang mudah dan murah. Karena ada banyak tantangan yang kita hadapi di masa kini dan sekarang. Tantangan itu seringkali menghimpit kita. Memaksa kita untuk kembali ke masa lalu. Sehingga kita itu sulit, bahkan enggan untuk berjuang di masa kini. Apalagi berhadapan dengan masa depan. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk kita bisa terima. Dan kita tidak sanggup untuk bisa menjalani masa depan. Karena kita terus melekat di masa lalu. Dan kita terus berada di masa lalu. Saudaraku yang terkasih, ini tidak beda dari zaman kita sekarang. Contoh yang paling yang bisa dikatakan paling jelas pada waktu kita itu berhadapan dengan wabah pandemik COVID-19 ini juga menjadi pergumulan kita bersama. Dunia juga merasakan ini. Tapi kita harus bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan saat ini. Jangan menyerah. Kita harus mampu buktikan ada kualitas iman kita yang terus-menerus kita diproses Tuhan untuk bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan itu juga Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bisa dengan setia berjuang untuk tetap dengan setia begitu kerasnya mempertahankan iman itu. Dan disitulah saudara yang terkasih letak kualitas iman kita. Masa depan Tuhan katakan terbuka bagi siapapun. Oleh karena itu, lepaskanlah masa lalu kita. Maju terus. Tuhan itu adalah masa depan kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Sebelum kita itu menikmati hari ini, pagi ini, Tuhan sudah ada. Berarti Tuhan itu adalah masa depan kita. Dan Dia sudah menyediakan. Sebelum kita berangkat dari kemarin untuk memasuki hari ini pun, Tuhan sudah persiapkan perlengkapi kita untuk kita terima di dalam menjalani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk terus semangat mengerjakan pekerjaan baik. Dan Tuhan selalu menolong langkah kita dan memberkati karya yang apa yang kita geluti hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh sering merasa sulit melepaskan masa lalu kami. Tapi hari ini kami diingatkan supaya kami dapat melepaskan masa lalu. Masa lalu memang tidak dapat kami lupakan. Tapi itulah cambuk bagi kami untuk memasuki masa depan yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Tolonglah kami Tuhan, khususnya menjaga hati hidup kami menjalani hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerjakannya. Karena Engkau setia. Dan keadilan itu selalu dapat kami terima. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripadalah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua dimanapun berada saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.